Semua luar biasa ya. Tuhan Yesus baik, amin. Dia sangat baik di dalam kehidupan masing-masing kita. Kalau kita masih bisa ada, kalau kita masih bisa berjumpa, lihat satu dengan yang lain, itu bukti pemeliharaan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena Dia baik, maka saya dan saudara bisa beribadah sekali lagi di pagi hari ini. Baik, izinkan saya pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Tapi saya ajak kita semua mulai baca dari ayat 46. Nanti juga pembacaan yang lain saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkan pembacaan kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama kita bilang amin. Oh, masih 2 orang. Kalau sudah dapat bilang amin. Boleh kita baca sama-sama ya. Haleluya. Baik, saya ajak kita semua, mari saya baca ayat 46. Bapak mama semua, orang muda baca ayat 47 dan kita ketemu di ayat 53. 1, 2, saya yang mulai ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa sana dan tanah. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 1, 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke. Baik, puji Tuhan, ini adalah bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini ya. Kita akan masuk di dalam peringatan tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan saya sengaja menyinggung atau ambil bagian kebenaran firman Tuhan ini sehingga biar kita hari-hari ini akan belajar banyak tentang apa sebenarnya makna atau pentingnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Nanti hari Kamis ya kami akan bicara baik. Kita tidak akan beribadah di gereja, tapi kita akan ibadah padang. Dan di situ kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi pagi ini izinkan sekali lagi saya mau mengajak kita semua. Ada 3 pesan penting tentang kenaikan Tuhan Yesus yang kita bisa belajar dari perikop ini. Ya, dari cerita firman Tuhan yang baru saja Bapak Mama semua bersama dengan saya membacanya, yang memperhatikan. Saya mendapat satu catatan ya, atau informasi bahwa di tahun 94 beredar kabar bahwa seorang profesor dari agama Muslim ya, di Mesir tepatnya, dia memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi Kristen. Dan menurut informasi juga yang saya baca itu, dia menjadi Kristen karena dia menjadi seorang yang meneliti tentang kekristenan ya. Lebih khusus dia membaca tentang apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mungkin dia sedang membuktikan bahwa kekristenan itu mungkin tujuan awalnya adalah kekristenan itu adalah satu agama atau satu kepercayaan yang salah, mungkin penuh dengan begitu banyak hal yang mungkin tidak baik. Tetapi di dalam penelitiannya, di dalam pencahariannya tentang kebenaran yang sesungguhnya yang dia mau dapat atau mau pakai untuk bagaimana mungkin bicara tentang sesuatu yang tidak benar menyangkut kekristenan itu, maka dalam penelitiannya dia itu
pada akhirnya dia sampai di satu kesimpulan. Dia diberikan atau dibukakan pengertiannya, dan menurut penelitiannya bahwa dalam semua agama yang mengajarkan jalan ke sorga, tetapi hanya satu saja pendirinya yang tidak berada di dalam kubur, dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan pada akhirnya dia bukan cuma tidak ada dalam kubur, tetapi dia bangkit dan juga membuktikan keilahiannya, kemahakuasaannya, kealahannya. Itu adalah dia terangkat ke sorga, dan ada saksi, ada orang-orang yang melihat kejadian itu pada waktu itu. Dan itu yang membuat dia menjadi seorang yang pada akhirnya seorang ahli daripada satu agama yang lain, tetapi dia mengambil keputusan secara pribadi menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara, kita mungkin terlahir sebagai orang-orang Kristen, keturunan Kristen. Kita beribadah, bergereja bertahun-tahun, tetapi di dalam perjalanan pengetahuan kita atau kepercayaan kita kepada Kristus Tuhan, saya dan saudara harusnya lebih menjadi orang-orang yang kagum atau berbangga. Karena kenapa? Saya dan saudara tidak perlu membuktikan, tapi kita semua menyelami, kita semua dituntun, kita semua diarahkan untuk kita boleh mengalami dia secara pribadi. Bahkan kita ada di satu keputusan penting, karena sekali lagi kekristenan, Pastor Julius selalu bicara, kemarin juga masih bicara di doa dan puasa, itu bukan menyangkut rombongan. Percaya kepada Kristus, punya hubungan dengan Kristus secara pribadi, itu bukan bicara tentang satu rombongan orang yang menjadi percaya, tetapi secara pribadi kita mengenal dia di dalam kehidupan ini. Amin. Penting untuk kita semua mengerti bagian ini dan memahami betapa Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang sama seperti dia. Nah, saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita tentang kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan dia katakan bahwa, atau firman Tuhan bilang bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Tetapi yang terjadi adalah kalau orang sudah sampai di bagian itu, ada begitu banyak hal bisa terjadi. Hidup dalam penderitaan, kesukaran dan sebagainya, karena fisik mulai melemah. Nah, karena itu kita diingatkan bahwa hidup manusia tidak selama-lamanya. Ada batas waktu, ada batas kekuatan ketika kita berjalan sebagai seorang manusia ini. Dalam kerapuhan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam semua hal yang saya dan saudara akan melewati sebagai seorang manusia. Dan kita bukan semakin kuat tetapi mungkin ada waktu kita mulai gampang untuk sakit dan sebagainya, lemah secara fisik. Tapi kita diingatkan tentang bagaimana memang ada kematian, tetapi juga di sisi yang lain ada kehidupan kekal yang disiapkan bagi saya dan saudara yang hidup di dalam namanya. Amin. Yang percaya kepada dia. Nah, hidup untuk bisa sampai kepada kehidupan yang kekal itu, kuncinya adalah saya dan saudara perlu hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dituntut untuk melakukan, atau kita dituntun untuk melakukan kehendaknya. Dan saya dan saudara menjadi orang-orang benar yang siap menantikan kedatangan Tuhan. Allah hanya melalui atau hanya di dalam nama Yesus saja ada kehidupan kekal itu. Tidak ada jalan pintas yang lain, tidak ada nama yang lain yang memberikan kepastian atau jaminan kehidupan kekal, hanya nama Yesus. Dan rugi besar kalau saya dan saudara setiap hari atau mungkin setiap jam ibadah dan setiap persekutuan kita dengar nama Yesus, kita tahu di dalam dia ada jaminan keselamatan, tapi saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengabaikan, menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu. Mari belajar untuk memahami hanya melalui dia. Namanya saya dan saudara, kekekalan itu atau surga itu bukan sekedar menjadi satu cerita dongeng atau satu cerita yang turun-temurun disampaikan oleh orang tua kita. Kenapa ada orang tua yang selalu streng bangun setiap hari Minggu berteriak, mungkin karena kita mungkin malas atau kita tidur, kemudian mereka harus kasih bangun kita supaya kita pergi beribadah. Karena mereka tahu ada sesuatu yang penting untuk kehidupan. Karena hidup ini bukan hanya hidup di dalam dunia saja,
tetapi hidup kita akan sampai kepada mempertanggungjawabkan semua perbuatan baik atau tidak baik kita di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang itulah yang akan menerima bagian mahkota kehidupan. Surga itu bukan sekedar menjadi cerita, tetapi kita menikmati bersama Dia, makan semeja sehidangan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa hanya melalui nama Yesus kita dengar tentang kematian, tetapi juga ada kebangkitan, bahkan kehidupan yang kekal, yang sakit disembuhkan. Ada jalan buntu memang yang mungkin kita temui dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi tetap Tuhan membuka jalan. Firman Tuhan katakan 1 pintu tertutup 7 jalan Tuhan buka bagi saudara-saudara yang mempercayakan hidupnya kepada Dia. Keluarga yang mungkin berantakan dan sebagainya sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Dan bahkan mungkin pekerjaan usaha kita, kadang-kadang kita berpikir tentang studi, berpikir tentang masa depan dan sebagainya, hanya kepada orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami seperti kebenaran firman Tuhan menjadi jaminan buat kita. Selama 40 hari Dia menampakkan dirinya. Dan nanti hari Kamis kita akan memperingati tentang kenaikan. Setelah itu Dia janji kepada murid-muridnya untuk menanti di loteng Yerusalem, dan mereka menanti di sana sampai tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50. Dan disitulah Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang takut, orang-orang yang tak berpengharapan, orang-orang yang sepertinya tidak layak dipakai karena mereka bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Bahkan seorang yang pernah menyangkal Kristus Tuhan, seorang yang bicara dengan begitu lantang ketika Tuhan beritakan tentang penderitaannya dan dia menyangkal Tuhan. Tetapi hari itu ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pergi dan bicara kebenaran tanpa takut dan gentar. Dan firman Tuhan hari itu, firman Tuhan bilang 3.000 orang, 5.000 orang, dan seterusnya ribuan orang boleh datang kepada Tuhan melalui orang-orang sederhana ini yang menemukan Tuhan di loteng Yerusalem. Dan mereka pergi seperti firman Tuhan bilang, Dia beri kuasa untuk pergi beritakan firman Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu dimulai ketika orang jumpa dengan Tuhan. Nah, saya tidak akan bicara tentang hal-hal yang lain, tapi izinkan saya pagi ini akan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Saya mau kita semua untuk bisa melihat baik-baik dari keempat Injil, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya mendapati ada Markus menyinggung, ya, tentang kenaikan Yesus ke surga, tetapi hanya 1 ayat saja. Tapi dalam Lukas ini kita lihat bahwa dia menyinggung atau dia memberi ada 1 perikop menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan dari keempat tulisan mereka ini saya pilih untuk bicara dari berdasarkan Injil Yohanes ini. Tuhan Yesus dia bukan Tuhan Yesus tetapi Lukas dia menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Nah, tiga hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Apa sebenarnya makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Hal yang pertama adalah, mari kita lihat dulu. Saya mau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 saya mulai. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hal yang pertama, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang saya barusan baca ya. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hal pertama adalah melalui kenaikan Tuhan Yesus, saya dan saudara belajar bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Amin. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada atau hadir di tengah-tengah mereka. Dan firman Tuhan bilang ketika dia sedang berkata-kata ya, dengan mereka, ya, ketika dia sedang berbicara dengan mereka pada waktu itu, dan firman Tuhan bilang ia terangkat ke surga. Di Lukas juga keterangan firman Tuhan yang kita semua tadi juga membacanya. Di situ dibilang bahwa dan ketika lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di sini firman Tuhan bilang Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya ya. Dan pada waktu itu dia sedang berbicara, berkata-kata dengan mereka. Dan dia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan kemudian dia terangkat ke surga. Pesan pertama yang kita semua bisa belajar adalah selalu ingat di dalam pikiran saya dan saudara, hati saya dan saudara bahwa Yesus akan segera datang kembali. Tuhan sudah naik ke surga, tetapi dalam Kisah Para Rasul dia katakan dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Dia akan segera datang kembali. Dan tanda-tanda kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan atau berbicara kepada kita semua bahwa sudah begitu banyak juga terjadi di hari-hari ini. Bahwa nubuatan-nubuatan daripada Tuhan Yesus dan juga dari para nabi ya, mengenai kondisi akhir zaman. Dan saya dan saudara sudah mulai melihat, mulai digenapi. Dia akan datang segera untuk menjemput saya dan juga saudara-saudara, bapak mama semua yang ada di pagi hari ini. Sudah siapkah kita? Kita tidak hanya terputus di merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tetapi saya dan saudara ketika merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali Yesus segera datang kembali. Sudah siapkah kita menyambut kehadirannya, kedatangannya? Karena sekali lagi selalu diingatkan kita semua. Saya juga ketika dengar pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pergi jemput kita, tahu alamat masing-masing rumah, kemudian dia ketok pintu, dia bilang, siap sudah, kemudian kita mulai siap-siap dan kita pergi. Tidak, kita akan berjumpa dengan dia di awan-awan. Di awan-awan ya. Dan saya dan saudara, kalau kita tidak siap, siapkan diri kita, kapan kita mau siap? Ada kebenaran firman Tuhan banyak bicara. Dalam organisasi gereja sedang jemaat Allah juga kita belajar bahwa akan ada namanya rapture atau pengangkatan. Kadang-kadang saya coba berpikir, ya, ketong punya pikiran atau otak ini sebesar apa ya? Mungkin diameternya kecil. Tapi kita memang secara manusia, kita merasa ingin tahu ya, bagaimana saat waktu dia datang, kita song-song dia di awan-awan. Dan kita bukan seorang yang punya sayap untuk bisa terbang berjumpa dengan dia. Tapi kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita memang perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara kita kembali kepada dia. Karena memang manusia ini adalah manusia roh. Waktu dia ambil debu, dia bentuk, dia ciptakan menjadi seorang manusia. Dan dia mengembuskan napas kehidupan, yaitu Roh Kudus itu. Maka itu menghidupkan kita, membangkitkan kita. Saya juga ingat di dalam kebenaran firman Tuhan bicara banyak tentang bagaimana Tuhan menenun saya dan saudara di dalam kandungan seorang mama atau ibu. Betapa dahsyat dan ajaibnya. Bagian-bagian yang bahkan tidak pernah kita pikir, kita juga tidak pernah lihat mungkin terselubung, tetapi
Dia membentuk saya dan saudara. Ya, dia membentuk, menciptakan kita. Dan tubuh ini tidak bisa kita pakai di dalam kekekalan. Kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Ada peringatan-peringatan yang kita sudah baca di dalam kebenaran firman Tuhan tentang ada 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bagaimana kita menyambut kedatangannya? Kita perlu menjadi 5 gadis yang bijaksana. Orang pergi songsong, mereka tahu mereka diundang kepada pesta di mana mereka akan berjumpa dengan mempelai itu. Tetapi waktu mereka pergi, 10 gadis yang bijaksana, 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Mereka pergi, tetapi yang membuat perbedaan adalah ada minyak yang tersedia. Ya. Dan mereka pada akhirnya, waktu mereka menunggu, mereka menanti dan mempelai itu belum juga sampai, belum tiba. Tetapi kemudian 5 gadis yang bodoh ini menyadari keadaan mereka dan mereka bilang, kami pergi cari minyak karena kalau tidak pelita kami akan padam. Tetapi waktu mereka sedang berjalan pergi, maka mempelai itu datang. Dan 5 gadis yang bijaksana ini kemudian mereka bisa menikmati perjumpaan dengan mempelai itu waktu datang. Ada juga firman Tuhan bicara yang lain di Injil yang lain. Dia katakan kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Ada orang mungkin tidur bersama-sama, tapi yang satu pergi dan yang satu tinggal. Hari ini kita bersekutu, kita dengar firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, itu bicara tentang pribadi masing-masing kita. Termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Sudahkah saya dan saudara siap menantikan kedatangan Tuhan? Perhatikan ini hal-hal penting hari-hari ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu bicara tentang pengangkatan. Dan di bagian itu saya coba perhatikan ya, dalam perenungan saya. Ada 2 bagian yang mengapit itu. Di dalamnya tercakup perikop itu adalah yang pertama, nasihat untuk hidup kudus dan berjaga-jaga. Banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang bicara bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehadirannya. Saya dan saudara memang kadang-kadang kita pikir sudah mungkin kita hidup dalam kekudusan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengajar saya dan saudara, mengingatkan kita semua bahwa mari mulai untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu hal yang penting. Harga mati bukan main-main, bukan pilihan, tetapi keharusan. Dan dia memampukan kita oleh pertolongan Roh Kudus. Kita perlu menjadi orang yang berjaga-jaga akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau lihat kanan kiri, lihat keadaan di sekitar kita, kejahatan ini bukan tambah baik, tambah luar biasa. Tapi sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita menyambut kedatangannya, itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai seorang bapak, ibu, pemuda, pemudi, hamba Tuhan, jangan sampai kita punya 2 kehidupan. Di gereja berbeda, di tempat yang lain kita berbeda. Karena masing-masing orang akan berdiri di hadapan takhta dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya dan saudara lakukan selama masa hidup ini. Kalau kita duduk merenung, berpikir tentang kebaikan Tuhan, tidak akan habis. Tetapi juga kalau kita berpikir tentang bagaimana saya dan saudara tidak setia kepada Tuhan juga, saya rasa kita perlu jadi orang-orang yang katakan kepada diri kita sendiri, saya perlu berubah. Perubahan itu tidak datang karena khotbah. Perubahan itu tidak datang karena orang lain punya kesaksian hidup. Tapi perubahan itu harus dimulai dari keputusan kita secara pribadi. Tuhan ketuk pintu hati kita pagi ini. Pilihan saya dan saudara untuk mau mendengar atau kemudian kasih lupa. Kita jadi orang-orang yang seperti amnesia. Jangan. Kalau kita sudah dengar, kita sudah lihat, kita sudah tahu betapa dia begitu baik di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa balas satupun kebaikan itu,
Mari yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berjalan di dalam terang kebenaran sebagai orang-orang yang menyiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Saya bersaksi ya, kami berdoa kemarin di sini, doa puasa, dan setelah doa kemudian tim musik masih sementara latihan. Dan kemudian kami yang lain sudah di luar, karena kebetulan kemarin itu adalah Pastor Julius punya hari ulang tahun. Jadi saya sedikit masak, saya bilang ketong semua bisa makan sama-sama dengan yang hadir di ibadah doa puasa. Dan kami keluar dan sebagian mulai, Kak Talita mulai siram bunga, kita mulai bersihkan dan ketong sudah langsung makan. Nah sementara siapkan makan termasuk Oma. Kemudian Oma adalah piring ya, tapi saya berdiri karena Ibu Nona punya tangan kena sesuatu di wastafel dan berdarah, jadi saya pergi lihat dan sedang bicara. Kemudian Sonia datang, Mama, saya sudah lapar, bisakah saya makan? Oh ya, mari sudah Mama bagi kasih kosong duluan. Dan saya menuju ke tempat meja makan, kebetulan ada di situ. Dan saya lihat Oma ada lapir, memang kami dua ada bicara. Kita hitung berapa orang, ada 16, jadi tapi piringnya hanya ada 13, jadi kurang 3. Kemudian Oma ada sementara tambah 3 piring lagi dan sedang lap karena piring ada tapi ada yang sedikit kotor, jadi harus bersihkan. Dan waktu saya sampai di sampingnya Oma, kemudian saya bilang saya mau bagi si anak-anak. Kemudian Oma bilang, aduh bepuluh hati justru sakit. Dan akhirnya saya bilang, oh Mama juga makan sudah. Nah, waktu saya berdiri dan Oma bilang seperti itu, kemudian saya lihat Oma bilang, aduh saya pusing. Akhirnya Oma seperti pingsan gitu, mata terbalik. Saya kebetulan ada di sana, saya langsung rangkul. Ya, tapi sesuatu yang ini bicara tentang kesaksian saya ini, akhirnya Oma pulih ya, kami bawa ke dalam dan kemudian bisa pulih dan hari ini bisa ibadah. Tapi itu sesuatu yang tidak pernah siap untuk menghadapi itu. Nah, kematian juga seperti itu. Kadang kita pikir kita kuat, kita sehat, kita bisa masih melakukan banyak hal, apalagi orang muda. Tetapi perhatikan, kenapa hamba Tuhan selalu bilang, ingatkan kita, selalu kata-kata itu keluar, kata yang sama selalu. Dan saya juga suka dengar itu. Kematian bukan hanya terjadi kepada orang yang lanjut umur, tapi kematian juga datang kepada bayi, bahkan anak yang masih di dalam kandungan, belum jadi bayi, masih mungkin dalam kehamilan 7 bulan, 6 bulan bisa meninggal. Kapanpun itu. Nah kemarin itu terjadi dan saya seperti diingatkan, siap atau tidak siap, saya dan saudara akan sampai di saat itu, waktu itu. Dan kalau kita tidak siap, maka kita jadi orang-orang yang hanya dengar, tapi tidak menikmati surga itu. Ada panggilan, ada kasih Tuhan buat kita. Mari kita menjadi orang-orang yang mengalami Dia. Yang kedua, saya pindah kepada poin yang kedua. Bukan cuma Yesus segera datang kembali dengan cara yang sama, tetapi bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, juga bicara tentang jangan pernah berhenti mencari Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus sebagai satu kesempatan untuk saya dan saudara untuk mengerti bahwa dalam hidup ini saya dan saudara yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan, sesibuk apapun, sebesar apapun masalah atau mungkin kesulitan yang kita hadapi. Jangan berhenti mencari Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Di sini dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Dan ayat yang ke-53 katakan mereka, ada kata senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus,
Itu bukan cuma seruan mengingatkan kita tentang Yesus akan datang segera, atau Yesus akan datang kembali, dan bagaimana saya dan saudara sudah mempersiapkan diri kita. Dan tapi yang kedua juga dia ingatkan kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di sini ketika mereka sujud menyembah kepada Dia waktu Dia terangkat, dan kebenaran firman Tuhan juga bilang bahwa mereka penuh dengan sukacita, sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pencarian kita kepada Tuhan jangan hanya berhenti ketika masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kerinduan kita untuk ada di dalam hadirat-Nya jangan hanya berhenti ketika kita sudah melihat atau kita sudah mengalami pertolongan-pertolongan, perbuatan tangan Tuhan yang besar untuk keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam semua bagian di mana saya dan saudara perlu tangan Tuhan bekerja untuk kita. Jangan. Tapi kita harus menjadi orang yang mencari Tuhan setiap saat. Karena sekali lagi kita rapuh. Ini saat kau bisa menggebu-gebu dengan Tuhan. Tapi waktu masalah datang, lebih banyak saya dan saudara kalah di sini. Belum berperang, kau kalah di sini karena pikir, beta nilai masuk ada apa-apa. Keuangan juga terbatas, mungkin menghadapi apa saja. Berpikir banyak hal, dan berpikiran itu kadang-kadang membatasi kita untuk bisa melihat dan tahu bahwa Tuhan lebih besar, lebih luar biasa daripada setiap masalah persoalan yang saya dan saudara hadapi. Kalau kita berhenti mencari Tuhan, maka kita sedang menutup akses untuk Tuhan juga datang dan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan di dalam kehidupan kita semua, karena Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa bagi orang-orang yang setia ada di hadapan hadirat-Nya. Dia Tuhan mampu melakukan yang kita mampu berpikir tidak mungkin bagi kita secara pribadi. Dia Tuhan yang mampu bekerja. Dan sini firman Tuhan bilang bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka mengerti kekuatan ketika orang ada kuasa yang bekerja. Ada firman Tuhan bilang kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir di situ. Dan waktu Dia hadir, tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan bagi orang-orang yang membuka dirinya kepada Tuhan. Antusias kita mencari Tuhan apakah sama dengan saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kalau Bapak bilang siap ketemu Filipo, why itu pokoknya 1 tabrak 1, karena harus cepat selesai, pakai yang terbaik, pergi ke Lipo karena di sana ada segala macam mau dapat. Ya, mungkin mereka akan mulai bujuk Bapak untuk beli apa dan sebagainya. Tapi kalau coba bilang siap ke sekolah atau siap ke gereja, ketong kayak raksasa, ya? Atau bicara ketong seperti orang yang garganta hampir putus. Teriak 1 kali. Pertama masih kan biasa begitu, toh mama sementara kalau mama yang lain dekat saya, pertama sebelah Kristi, Sonia, Elsie bangun sudah mau pergi sekolah atau mau ke gereja. Lama-lama mulai naik sedikit volume. Terakhir ketong batareak atau piko dengan sapu atau tangan mulai pukul. Seperti itu. Apakah kita juga mau seperti itu? Tidak ya. Ketong menghampiri Tuhan karena ketong mau untuk melihat Dia, mengalami Dia, merasakan betapa pertolongannya akan tersedia bagi kita yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena sekali lagi ada kebenaran firman Tuhan bilang ada waktu ketong tidak ada kesempatan lagi untuk cari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hanya orang-orang yang cari Tuhan yang akan melihat dan mengalami banyak hal. Karena sekali lagi perbedaannya sangat jelas. Kalau orang cari Tuhan, orang ada di dalam Tuhan dengan orang yang tidak ada bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan itu merekatkan kita kepada Tuhan. Membuat walaupun kita tunggu jawaban, kita tunggu pertolongan belum juga datang, saya dan saudara tetap kuat berjalan
Sampai tiba di waktu Tuhan dan kita akan berterima kasih. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan memperhitungkan saya punya kesetiaan. Mari belajar mencari Tuhan bukan karena ada banyak hal yang kita mau Dia lakukan, tapi mencari Tuhan karena kita butuh Dia di dalam hidup. Tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Tanpa Dia ada banyak hal mungkin kita bisa alami, tetapi juga kita bisa jatuh lebih dalam. Tapi kalau bersama dengan Dia ada kekuatan buat saya dan saudara untuk berjalan. Dan yang terakhir, saya akan berhenti. Ada satu keluarga akan membawa dan mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan pagi ini. Yang terakhir, bicara tentang kenaikan. Makna kenaikan Tuhan Yesus bukan cuma bicara tentang Yesus segera datang kembali. Bukan cuma bicara bahwa kita semua menjadi orang-orang yang perlu menantikan mencari Dia di dalam kehidupan kita. Bukan. Tetapi bukan hanya dua hal ini. Tetapi yang ketiga adalah ada Roh Kudus sebagai teman, sahabat yang Dia utus mendampingi, menyertai kita selama-lamanya. Amin. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul itu mari kita lihat. Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa pentingnya? Ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ayat yang pasal yang kedua ya, di situ dibilang, perikop itu katakan di hari Pentakosta, hari yang ke-50, maka di sanalah Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan membuktikan janjinya. Dan hari itu ketika mereka berkumpul, maka ayat yang keempat dari pasal yang kedua, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau baca lagi di dalam Yohanes. Mari buka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Mari buka. Ayat yang ke-15, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yang terakhir adalah Dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Firman Tuhan tadi bilang, Dia tidak tinggalkan kita terangkat ke surga dan kemudian sudah selesai. Tidak, Dia memberikan atau Dia mengirim, mengutus Roh Kudus menjadi penolong yang setia, penolong yang lain yang menyertai kita bukan 1 hari, 2 bulan atau mungkin 1 tahun, selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk saya dan saudara. Untuk firman Tuhan bilang, karena Dia adalah Roh kebenaran. Ada banyak istilah yang dipakai atau kebenaran yang disampaikan kepada kita tentang Roh Kudus. Betapa pentingnya Dia Roh kebenaran. Dia Roh yang mendampingi saya dan saudara. Dia penolong yang bagi saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, Roh Kudus yang menginsafkan orang akan kebenaran. Roh Kudus juga yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu bagi saya dan saudara yang sudah dengar firman Tuhan. Dan kalau kita punya Dia di dalam hidup ini, itu lebih dari cukup. Firman Tuhan bilang ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi mereka satu adanya, tidak berbeda. Dan Dia, firman Tuhan bilang Allah Bapa sudah kembali
ada di surga, kemudian anaknya juga sudah kembali terangkat ke surga, tetapi Roh Kudus disediakan untuk setiap kita. Kadang-kadang kita pikir, beta nih mau untuk melakukan kebenaran, beta mau untuk hidup dalam kebenaran, tapi banyak kali beta masih tidak bisa kalah dengan keinginan daging, dengan segala macam hal. Kalau saya dan saudara terhubung dengan pribadi Roh Kudus akan menjadi penolong, mendampingi kita. Seperti firman Tuhan bilang, atau istilah yang lain dalam bahasa asli katakan parakletos, ya, orang yang ada bersama-sama mendampingi, memberi kekuatan, kemampuan. Daging kita lemah, tetapi Roh itu akan berkuasa dalam hidup saya dan saudara, dan Roh itu akan membuat kita, kalau keputusan kita ketika kita diperhadapkan dengan dosa, kita bisa lolos dari dosa itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Keputusannya saya dan saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak, itu sekali lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Dan firman Tuhan bilang, Dia yang Roh Kuduslah yang akan menolong saya dan saudara mengenal Tuhan lebih lagi, mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kita tidak jadi orang yang sama dari tahun pertama kita kenal Tuhan sampai hari ini sama. Itu kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan Roh Kudus. Kita tidak memiliki Dia di dalam hidup ini. Mari belajar bahwa saya dan saudara butuh Roh Kudus. Itu bukan ajaran satu merek gereja. Oke, siapa punya ajaran kalau setelah kenaikan Tuhan Yesus ada 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus supaya orang mengalami Roh Kudus, bisa bahasa roh. Tujuannya firman Tuhan tadi bilang di dalam Kisah 1 ayat 8 katakan, engkau akan menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi orang-orang yang pergi dan memberitakan kabar keselamatan, sukacita, yaitu keselamatan dalam nama Yesus. Kalau saya dan saudara tidak memiliki Roh Kudus, katong suka lupa banyak hal. Bahkan katong duduk di sini dengar firman Tuhan, keluar nanti pulang di rumah ada yang tidak gereja tanya, tadi di gereja khotbah apa ya? Aduh, apa ya? Karena kadang-kadang seringkali katong duduk tapi pikiran kita ada di tempat yang lain. Rencana kita setelah ibadah di makan bakso mungkin, atau habis ibadah mau jalan-jalan tamasya dengan keluarga, terus dan kita akhirnya mungkin ingat juga tadi sempat ada masak apa di rumah, mungkin belum kasih mati kompor dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat kotong tidak bisa konsentrasi. Tetapi kalau Roh Kudus tuntun kita, ada satu antusias untuk mau datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, menemukan Tuhan, dan juga Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Setiap kebenaran tidak akan berlalu. Kebenaran tidak akan saya dan saudara lupakan, tetapi kita akan ingat, merenungkan, oh betul Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah naik ke surga, tetapi Roh Kudus disiapkan untuk menolong saya untuk berjalan di dalam kebenaran. Amin. Pastor Julius selalu ingatkan kita baca tentang Roh Kudus itu di dalam pasal 14 ayat 26 dari Injil Yohanes itu dibilang begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sendiri menjadi guru yang terbaik untuk saya dan saudara, sehingga kita tidak melupakan setiap janji kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan Dia juga firman Tuhan bilang memampukan saya dan saudara, menjadi jaminan untuk kita juga hidup di dalam kebenaran. Bagaimana saya pernah sampaikan minggu yang lalu, saya bilang yang membuat orang bertobat bukan kita, bukan khotbah, tetapi karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang. Roh Kudus yang menarik orang datang kepada Tuhan dan percaya, bahkan berkeputusan untuk hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan menjadi orang yang siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Saya dan saudara perlu Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun yang tidak perlu Roh Kudus. Roh Kudus kita semua perlu. Kita perlu menantikan, kita perlu mengalami Dia secara pribadi dalam hidup kita. Kalau belum kita mengalami, berdoalah di hari-hari ini sehingga kita boleh menemukan Roh Kudus secara pribadi. Itu bukan bicara tentang tandanya yaitu menerima bahasa roh saja, tidak. Tetapi Roh Kudus juga yang akan mendorong kita, memampukan kita untuk kita tetap melakukan kebenaran, perkatakan kebenaran, pikirkan kebenaran. Itu semua hanya karena pertolongan Roh Kudus. Dan yang terutama kita menjadi orang-orang yang percaya
percaya kalau kita minta, firman Tuhan bilang Dia akan memberikannya kepada setiap pribadi yang terbuka kepada Roh Kudus. Mampukan kita jadi seorang bapak yang luar biasa, jadi seorang ibu yang luar biasa, pemuda yang luar biasa. Perhatikan ada contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang Yusuf, bicara tentang Daniel, orang-orang muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena ada Roh Kudus yang menolong mereka, memimpin mereka. Sekalipun mereka menghadapi tantangan bertubi-tubi, tantangan yang tidak gampang. Hawa nafsu bicara tentang ada banyak hal. Tentang kepercayaan karena dilarang untuk beribadah. Tetapi karena Roh Kudus menuntun mereka jadi orang-orang yang menang di atas setiap tantangan dalam kehidupan mereka. Saya ajak kita semua berdiri bersama-sama, amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biar kita mau terbuka kepada Tuhan di pagi hari ini. 3 bagian yang sudah saya sampaikan. Kiranya kebenaran ini sedang berbicara terus oleh Roh Kudus di dalam setiap hati saya dan saudara. Dan menolong kita mengerti. Dan waktu kita mengerti, kita juga akan dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya di dalam hidup ini. Gereja perlu bangkit, gereja perlu mengalami Roh Kudus di dalam pelayanan, Roh Kudus di dalam kehidupan secara pribadi. Roh Kuduslah yang membuat orang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Ada mujizat bisa terjadi dan ada banyak hal terobosan yang mampu mengerjakan. Roh Kudus diperlukan oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan biar Roh Kudus juga yang akan menolong saya dan saudara berjalan, bertumbuh, menjadi dewasa dan siap menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepalamu, angkat hatimu kepada Tuhan. Pandang kepada Dia. Cara orang berbeda menanggapi kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi dari sekian kata kalimat yang keluar dari bibir mulut saya percaya ada 1-2 kata yang sedang berbisik menyentuh hati saya dan saudara. Dan biar kebenaran firman Tuhan akan menggerakkan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang dimampukan melakukan setiap kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku lalui di dalam Dia yang memberi kekuatan.
bersyukur Tuhan. Kau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yang mau menanggapi kebenaran firman Tuhan, menjadikan kehidupan saya dan saudara menjadi pribadi yang siap menantikan kedatangan Tuhan, yang terus mau mencari Tuhan apapun kondisi keadaan. Saya dan saudara mengalami, karena firman Tuhan bilang bahwa Dia datang bukan cari orang yang benar, tapi menyelamatkan setiap orang yang berdosa, orang yang perlu Dia di dalam hidup ini. Hampiri Dia, bahkan di saat engkau rasa bahwa engkau seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, datang dan cari Dia, temukan Dia secara pribadi. Dan yang terakhir, ada Roh Kudus, dan Roh Kudus tersedia bagi setiap pribadi yang mau berkata, Tuhan, mari saya mau alami Engkau, saya mau menemukan Engkau, saya mau terhubung dengan Engkau pribadi Roh Kudus. Karena Engkau sendiri yang menolong saya sebagai seorang bapa menjadi bapa yang terbaik, menjadi seorang ibu yang terbaik, menjadi seorang hamba Tuhan yang terbaik, menjadi seorang pemuda atau pemudi yang terbaik. Apapun tantangan yang masing-masing kita hadapi di dalam mungkin bermasyarakat, dalam komunitas di mana kita ada, di dalam dunia pekerjaan yang kita geluti, di dalam setiap bagian di mana saya dan saudara ada atau hadir di sana, biar Roh Kudus yang menggerakkan kita dan memampukan kita untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat semua kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Bapa di surga, ini kami Tuhan, termasuk saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami mengerti kebenaran itu. Tapi kami berdoa pagi ini, Roh Kudus, Engkau mengenal setiap masing-masing pribadi yang sementara berdiri di hadapan Engkau, mengangkat hati, tangan kami tanda bahwa kami mau mengalami kebenaran-Mu dalam hidup ini. Kami mau menjadi seorang yang siap sedia. Apapun yang kami hadapi, situasi apapun, sesulit apapun Tuhan, tolong kami mempersiapkan hidup kami seperti 5 gadis yang bijaksana itu Tuhan, menantikan kedatangan-Mu kapanpun waktu itu Tuhan. Biar kami jadi orang yang masuk dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan itu. Terima kasih Bapa. Kami juga sedang menjadi orang-orang yang dibuat untuk mengerti bahwa kami perlu ada di hadapan hadirat-Mu. Kami tidak boleh ada waktu terputus daripada Engkau walaupun sejenak Tuhan. Karena itu menjadi kesempatan empuk bagi iblis. Dia seperti firman Tuhan katakan, seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau ada orang yang tidak ada dalam hadirat Tuhan, sebenarnya kami sedang menjadi sarang empuk untuk dimangsa oleh setiap kekuatan kuasa kegelapan yang bahkan bisa menarik kami jauh daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh punya hubungan secara pribadi, menghampiri Tuhan bukan hanya di gereja, menghampiri Tuhan bukan hanya di persekutuan, tetapi di setiap kehidupan kami, bahkan di tempat rahasia kami, kamar pribadi kami juga ada waktu menghampiri Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, ada hidup yang kekal kalau kami terhubung dengan Engkau. Kami juga belajar Tuhan bahwa kami perlu Roh Kudus yang memampukan kami berjalan tetap di dalam kebenaran. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, masa muda, pelayanan kami, Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan di mana saja. Roh Kudus topang kami, Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menopang, menolong kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, bahkan menuntun kami dalam segala kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, bicara kepada kami lebih lagi di kamar kami, di mana saja, dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu yang ada di depan. Biar kami belajar mempersiapkan hidup kami menjadi tempat terbaik untuk Roh Kudus berdiam dan tinggal dalam hati kami, dan pakai kami menjadi berkat Tuhan bagi siapapun, termasuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin.